masuk ke jalan HR selesai teman-teman. Kita akan bahas tentang monorail ya. Jadi monorail sekarang sudah ada 2 tiang yang dibongkar. Jumlah tiangnya ada 109. Untuk harga pembongkarannya 253 juta ya. Untuk penataan sekitaran 100 miliar. Nah, itu untuk penataan trotoar dan jalan di sekitar sini, teman-teman. Dan mungkin kebagian juga jalan Asia Afrika, Blora, jalan tentara, bukan jalan apa ya, Pejompongan Raya, jalan Asia Afrika. Nah, di situ ada pemberhentian berikutnya. Ada tiang monorail ya. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Pengerjaan ini akan ditargetkan Next stop, Kuningan Madya. Sampai 3 Please bulan. check your belongings and step carefully. Thank you. Namun untuk pembuatan trotoar ditargetkan sampai September ya. Nah, ini sudah ada tanda ya. Indonesia negara hukum, jadi tidak boleh asal menyerahkan ke warga ya. Ini miliknya Adikarya, teman-teman. Dan proyek ini sedang menggandeng KPK. Ini KPK lama. KPK baru udah lewat tadi ya. Kuningan Madya. Jadi yang bilang proyek ini ada sangkut pautnya dengan Pemda dan apa dan pemerintah pusat tidak ada, teman. Saat itu Ibu Megawati cuma peletakan batu pertama aja ya. Jadi gak ada bantuan dari pemerintah pusat ataupun daerah. Pemberhentian berikutnya. Karet Kuningan, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Karet Kuningan. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Jadi kenapa proyek ini baru saja dibongkar? Karena nggak ada gubernur yang berani ya. Karena takut dituduh, teman, mencari keuntungan dari pembongkaran. Contohnya aja orang kan 100 miliar, pasti kaget ya dengar 100 miliar. Masa 100 miliar cuma untuk tiang katanya? Padahal mereka kurang informasi ya. Saya bukan buzzer, tapi saya adalah pengamat tentang urban ya, tentang kota, terutama Jakarta. Saya nggak dibayar, teman. Saya netral lah ya pokoknya ya. Jakarta sekarang lagi musim hujan, kita bisa lihat nih, mendung. Wow. Jadi sedia payung sebelum hujan ya. Pemberhentian berikutnya. Rasuna Said, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Rasuna Said. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Ini epicentrum. Ini ada sungai yang bagus ya. Banyak apartemen, ini Plaza Festival. Tempat yang menarik. Bisa kita makan atau ngapain lah ya. Ada gor juga sini. Jadi pengganti monorail ini adalah LRT Jabodebek ya, baik ke arah Harjamukti ataupun ke arah Jatimulya. Lewat ya, tapi kita harus mempunyai sepatu ya supaya kita bisa masuk di dalam. Kalau pakai nyeker ya, bukan nyeker lah ya, pakai sendal kita nggak diizinkan ya sama security. Ini berdasarkan pengalaman saya, teman-teman.
saya nggak dibolehkan ya. Ya menurut kalian itu apakah rasis atau gimana ya? Jadi rencana proyek monorail ini Kuningan, dia dikerjakan 2 jalur ya. Di antaranya ada jalur hijau dan juga ada jalur biru ya. Yang hijau ini Semanggi, Kasablanka, Kuningan, Semanggi, baru jalur birunya ada Kampung Melayu, Kasablanka, Tanah Abang, Roksi ya. Ini konsorsium PT Indonesia Transit Sentral, Adikarya, dan PT Global Propek ya, sinergi dan PT Radian Utama, dan menggandeng M Trans Holding Malaysia sebagai mitra ya. Ini banyak banget namanya untuk tahun ke tahunnya. 2004 ini adalah pemancangan yang pertama ya, diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, serta pembangunan dilakukan proyek dialihkan ke konsorsium PT Jakarta Monorail Omnico Singapura ya, dan juga Omnico Singapura. Kembali barang bawaan Anda dan hati-hati Pak. 2005 Terima kasih. jalur Kasablanka ke arah dibangun, Next stop, Panda tapi Kuningan. Omnico Singapura gagal ya, memenuhi tenggat setoran modal ya. Untuk Omnico Singapura menolak adanya pergantian pengelola ya ke konsorsium PT Bukaka Teknik Utama dan PT Inka dan juga Siemens Indonesia ya. Siemens namanya. 2006 Sutioso ingin melanjutkan pembangunan, namun terkendala biaya, dan Bapak Sutioso sendiri dia mengajukan ke Kementerian Keuangan yakni Ibu Sri Mulyani, namun ditolak ya, karena saat itu kan tahun 98 Indonesia masih dalam krisis keuangan atau moneter ya. Jadi menteri saat itu Ibu Sri Mulyani dia memutuskan untuk tidak memberikan pembiayaan utang ya, walaupun dari Dubai. 2007 proyek monorail mulai mangkrak karena masalah pembiayaan dan investor yang tidak tuntas ya. Dan 2011 Bapak Fauji Bowo dia mengambil alih proyek PT Jakarta Monorail, dan PT Jakarta Monorail sendiri sangat curang ya namanya. Dia meminta 600 miliar, padahal sebenarnya BPKP sendiri dia membilang untuk Jakarta cukup membayar kompensasi sebanyak 200 miliar ya. Nah itulah Indonesia namanya, sangat minim sekali kejujurannya. Jadi akhirnya Bapak Fauji Bowo memutuskan untuk mengakhiri masa perjanjian kontrak dan melakukan konsesi dengan PT Jakarta Monorail, dan proyek pembangunan itu dihentikan ya. 2013 Bapak Jokowi sempat untuk menghidupkan, namun proyek monorail ini disebut dengan Jakarta Eco Transport. Setelah Joko Widodo melakukan pertemuan bertemu pertama, dia diberhentikan lagi di tahun 2015 oleh Bapak Ahok ya. Nah, proyek akhirnya dihentikan permanen atas rekomendasi BPKP. Dan sehingga tahun 2026 Bapak Pramono mengambil keputusan yang sangat bijak untuk membongkar proyek ini ya namanya.